Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari rangkuman mata pelajaran SPDB yang ada pada tema 1, yaitu seni patung. Adapun yang akan kita pelajari diantaranya adalah pengertian patung dan jenis-jenis patung, kemudian ada fungsi patung, kemudian ada bahan dan alat dalam membuat patung, dan yang terakhir adalah teknik membuat patung. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, yang pertama kita akan belajar pengertian seni patung. Seni patung adalah karya seni rupa berbentuk 3 dimensi yang diciptakan dengan metode subtraktif atau mengurangi volume dan metode adiktif atau penambahan volume. Kemudian ada 2 jenis patung berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah patung figuratif atau nama lainnya adalah patung realis. Patung ini merupakan tiruan dari bentuk alam ya, seperti patung manusia, ada patung binatang, dan patung tumbuhan. Patung jenis ini dikatakan sebagai patung yang nyata. Contohnya adalah patung pahlawan, patung hewan seperti harimau, burung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah patung non-figuratif atau nama lainnya adalah patung imajinatif. Patung ini adalah patung yang tidak meniru bentuk alam ya. Jadi patung ini tidak nyata atau bersifat abstrak. Contohnya adalah patung abstrak geometris, patung berubah bentuk silinder runcing sebagai simbol bambu runcing, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi seni patung. Yang pertama adalah patung dekorasi. Patung ini berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Kemudian yang kedua adalah patung monumen. Patung ini dibuat untuk mengenang jasa tokoh ya, seperti sosok pahlawan suatu negara atau memperingati peristiwa bersejarah. Yang ketiga adalah patung kerajinan. Patung ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat diminati untuk dibeli. Kemudian lagi patung arsitektur. Patung ini dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan. Berikutnya adalah patung seni atau fine art. Patung seni atau seni murni ini dibuat hanya untuk kepentingan estetis. Dan yang terakhir adalah patung religi. Bagi beberapa agama dan kepercayaan, patung memiliki unsur dan makna religius dan digunakan sebagai sarana beribadah. Oke, sekarang saya akan membahas bahan seni patung. Yang pertama adalah bahan lunak. Bahan yang lunak ini memiliki massa atau volume yang dapat digunakan untuk membuat patung dengan mudah. Contoh bahan lunak adalah seperti tanah liat, lilin, clay, hingga ke bahan khas atau alternatif seperti sabun dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bahan sedang. Bahan ini tidak lunak dan tidak keras. Contohnya adalah kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu yang tidak terlalu keras lainnya. Kemudian ada bahan keras. Bahan keras ini dapat berupa batu ya, atau kayu yang lebih keras. Contohnya adalah batu marmer atau kualam, batu granit, batu andesit, kayu jati, kayu ulin, dan kayu sono keling. Kemudian ada bahan cor. Bahan cor adalah bahan yang cair, serbuk, atau tidak padat, namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau ketika diproses lebih lanjut. Bahan cor meliputi semen, pasir, gips, logam, emas, timah, bahan kimia seperti resin dan fiber. Oke, kita masuk pada alat seni patung. Alat seni patung yang pertama adalah pahat. Pahat ini digunakan untuk bahan yang sedang ya atau keras untuk memahat ya, seperti memahat kayu, memahat batu, dan lain sebagainya. Pahat ini terbuat dari logam keras yang tajam. Kemudian yang kedua adalah butsir. Butsir adalah semacam pisau atau alat sudip untuk mengukir bahan yang lunak. Misalnya untuk mengukir tanah liat. Yang ketiga adalah alat las. Diperlukan alat las agar dapat menyusun logam ya, sesuai dengan keinginan kita. Alat seni patung yang keempat adalah meja putar. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Berupa meja bundar yang dapat berputar ke segala arah. Yang kelima adalah palu. Palu ini digunakan untuk memukul pahat.
Dan yang keenam adalah tang. Ketika membuat patung yang memerlukan rangka kawat, alat ini sangat dibutuhkan untuk membengkokkan dan meluruskan kawat sesuai dengan rancangan yang kita inginkan. Berikutnya adalah teknik dalam membuat patung. Yang pertama adalah teknik pahat. Teknik ini untuk mengurangi bahan menggunakan benturan benda keras atau alat pahat terhadap bahan patung yang diolah. Yang kedua adalah teknik butsir. Membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir dan menambahkan bahan jika diperlukan. Contohnya adalah bahan tanah liat dan lilin. Yang ketiga adalah teknik konstruksi. Teknik membuat patung dengan cara merekatkan berbagai bahan baik dengan cara dilem, dilas, dilepa, atau dipatri. Contoh bahannya adalah semen, pasir, besi, plastisin, kawat, dan bubur kertas. Berikutnya adalah teknik las. Teknik las digunakan untuk menggabungkan bahan logam dan merakitnya menjadi bentuk tertentu. Kemudian ada teknik cor. Yang pertama adalah membuat cetakannya terlebih dahulu. Lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah teknik cetak. Seperti teknik cor, tapi cetakan dibuat terlebih dahulu. Namun bahan tidak harus dicor atau dituangkan. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.